Sahabat, prestasi apa ya yang tidak membanggakan namun justru membuat miris? Jawabannya adalah prestasi Kalimantan Barat yang menyandang predikat sebagai provinsi dengan 10 besar peminum alkohol terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2023 loh. Miris sekali bukan? Kalimantan Barat menempati nomor urut 9 dengan persentase peminum sebesar 4,7%. Astagfirullah. Bagaimana ya tanggapan warga sekitar atas permasalahan ini? Mari kita simak wawancaranya. Kalimantan Barat masuk 10 besar peminum alkohol terbanyak di Indonesia sepanjang 2023. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Sedih sih yang pastinya ya Kak, karena kebanyakan orang yang mengkonsumsi alkohol itu kebanyakan orang Islam. Agak terkejut sih Kak, soalnya itu kan alkohol itu kan sangat berbahaya kan untuk kita konsumsi gitu. Sangat kecewa sih. Sangat memprihatinkan Kak. Apa saja bahaya alkohol bagi kehidupan? Kurangnya konsentrasi dari kita. Bahaya sekali sih, apalagi untuk organ tubuh. Biasanya nih ya, kawan saya kan ada yang peminum juga nih. Itu tuh setiap mereka habis minum tuh otomatis ya mabuk. Paling enggak tuh sadarnya tuh seharian lah. Efeknya tuh sangat buruk lah menurut saya. Dapat merusak kesehatan buat kita kan. Terus juga merusak pergaulan. Jadi pergaulan kita tuh udah nggak sehat lagi gitu. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang mengonsumsi alkohol? Awalnya pasti coba-coba, terus ketagihan, jadi mengkonsumsi minuman tersebut. Menurut saya sih dari pergaulan, kehidupan sehari-hari pengguna begitu terpengaruh akibat pergaulan yang bebas. Apa ya, karena diri dia sendiri kayaknya kan. Menurut saya mungkin karena stres juga. Apa yang harus kita lakukan jika orang sekitar kita mengonsumsi alkohol? Bisa dengan dinasihati atau diancam gitu. Menegurnya atau kita memberikan saran untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Menghindar dari orang tersebut, karena kan kita nggak tahu nih dia berhalusinasinya tuh kayak gimana gitu. Takutnya kita diancam. Apakah pemerintah sudah berupaya optimal untuk memberantas peredaran alkohol? Menurut saya masih belum ada. Kayaknya belum sih Kak. Soalnya masih banyak orang itu mengkonsumsi alkohol. Belum sih, soalnya kan masih banyak penjual yang beredar. Harusnya penjual-penjual itu yang harus ditangani lebih dahulu. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Semoga pemerintah bisa membuat aturan agar yang mengkonsumsi alkohol itu tidak banyak di Indonesia. Dan saya sih semoga pemerintah itu bisa menindaklanjuti lagi orang yang mengkonsumsi alkohol itu supaya edarannya itu tidak luas gitu Kak. Saya tuh berharap semoga pemerintah tuh lebih teliti lagi, terus juga lebih memperhatikan lagi di kalangan masyarakat agar alkohol itu nggak diperjualbebaskan. Selain berbahaya untuk kehidupan, konsumsi alkohol juga bisa membuat seorang muslim berdosa ya. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi alkohol tertinggi di Indonesia. Bahkan Kalimantan Barat menempati ranking 10 besar. Tentu saja hal ini bukanlah prestasi yang patut dibanggakan. Miras adalah induk keburukan. Kerugian minuman keras ini begitu banyak, baik ekonomi, sosial, hingga kerugian peradaban berupa ancaman kerusakan generasi bangsa. Menurut laporan WHO, 25 Juni 2024, minuman beralkohol atau miras bertanggung jawab atas kematian 2,6 juta orang setiap tahunnya. Laporan ini menunjukkan bahwa alkohol menyebabkan hampir 1 dari 20 kematian di seluruh dunia setiap tahun. Dampak kematian yang disebabkan oleh miras mencakup kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang mabuk, kekerasan, dan penyalahgunaan alkohol.
serta berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Di Indonesia, laporan Korlantas Polri 2023 menunjukkan bahwa miras menjadi faktor utama dalam sebagian besar kecelakaan fatal yang melibatkan pengendara. Selain itu, banyak tindak kriminalitas mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan kerap dipicu oleh pengaruh alkohol. Namun anehnya, sahabat muslimah, meskipun berbahaya, peredaran miras di masyarakat masih sangat bebas. Bukan hanya tersedia di klub malam atau tempat tertentu, miras kini dapat ditemukan di banyak kafe, restoran, bahkan toko-toko. Konsumennya pun kian meluas, mulai dari wisatawan mancanegara, warga lokal, bahkan menyasar para remaja. Faktanya, pada 2014 saja, sekitar 10 tahun lalu, sebagaimana dilaporkan oleh Gerakan Nasional Anti Miras atau GENA, 23% remaja pernah mengonsumsi miras. Artinya dari sekitar 60 juta remaja, sekitar 15 jutaan diantaranya adalah pengonsumsi miras. Fakta ini menunjukkan ironi besar. Pemerintah yang seharusnya melindungi moral dan akal masyarakat justru membiarkan minuman keras beredar secara legal. Di Indonesia, legalisasi miras sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minum beralkohol. Bagaimana tidak, ya sahabat muslimah, ternyata industri miras ini ikut menyumbang pendapatan bagi negara dalam bentuk cukai. Pada 2021, penerimaan cukai dari minuman mengandung etil alkohol mencapai 250 miliar rupiah. Kemenke melaporkan penerimaan cukai dari minuman mengandung alkohol atau MMEA hingga September 2024 telah mencapai 6,31 triliun atau 67,66% dari target yang ditetapkan sebesar 9,33 triliun rupiah. Legalisasi miras juga dibenarkan dengan alasan ramah turis dan kearifan lokal. Bayangkan sahabat muslimah, kini miras seolah menjadi bagian tidak terpisahkan dari paket wisata. Inilah pangkal persoalannya. Negeri ini mengadopsi sistem sekuler dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan sekuler, halal dan haram tidak akan menjadi standar baku dalam menilai sesuatu. Dampaknya, sesuatu yang jelas diharamkan bisa dihalalkan dengan berbagai cara. Dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal, selama barang dan jasa tersebut ada yang menginginkan dan membutuhkan, maka akan dianggap benda ekonomi yang boleh diproduksi atau dikonsumsi, meski berbahaya dan memiliki dampak buruk. Selama mendatangkan keuntungan, tidak ada pelarangan memproduksi dan mengedarkannya. Negara hanya akan mengaturnya agar legal dan berizin. Inilah konsekuensi penerapan sistem sekuler kapitalisme. Sesuatu yang dilarang agama bisa menjadi halal dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia. Menurut HAM, setiap individu berhak melakukan perbuatan yang disukai, tidak terkecuali dalam mengonsumsi miras. HAM sendiri sebagai bagian dari ideologi sekuler kapitalisme mengandung standar ganda. Di satu sisi melindungi hak asasi manusia dalam berperilaku bebas, namun di sisi lain mencederai hak manusia lainnya untuk hidup tenang dan aman tanpa kekhawatiran atas maraknya peredaran miras yang tentunya memicu perbuatan kriminal. Sedangkan berbeda 180 derajat dalam pandangan Islam. Khamr atau miras adalah haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Bahkan dalam Islam, minum khamr merupakan kemaksiatan besar. Islam juga melarang semua hal yang berkaitan dengan khamr, mulai dari pabrik atau produsen minuman beralkohol, distributor, toko yang menjual, hingga konsumen atau peminumnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang mengambil hasil keuntungan dari perasannya, pengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Islam memiliki standar yang bersifat pasti untuk menilai baik dan buruknya sesuatu. Standar tersebut tidak lain adalah halal dan haram. Sesuatu yang menurut Islam halal pasti baik. Sebaliknya, sesuatu yang menurut Islam haram pasti buruk. Tanpa melihat lagi apakah sesuatu itu bermanfaat, mendatangkan keuntungan, atau membawa dampak buruk menurut pandangan manusia, maka harus ditinggalkan dan dilarang. Dengan standar halal haram ini, mestinya status hukum miras ditetapkan pada penilaian syariat. Miras sudah jelas haram tanpa ada perselisihan dan perdebatan lagi. Selain itu, dalam sistem Islam, negara akan mencegah dan menindak segala bentuk kemaksiatan dan keharaman, di antaranya yang pertama,
negara menjamin terpenuhinya akses pangan halal dengan aman dari individu hingga komunitas masyarakat, negara akan melarang produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua, negara membina keimanan dan ketakwaan dari individu hingga pejabat negara dengan sistem pendidikan Islam berbasis akidah Islam dan sistem sosial dan pergaulan sesuai Islam dalam rangka mencegah masyarakat berbuat mungkar. Alhasil, individu masyarakat hingga pejabat tidak berani melakukan kemaksiatan karena dia akan paham setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Yang ketiga, negara menegakkan sanksi Islam yang memberi efek jera bagi para pelaku maksiat, seperti hukuman cambuk bagi pelaku peminum khamr. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Rasulullah mencambuk peminum khamr sebanyak 40 kali, Abu Bakar 40 kali, dan Utsman 80 kali. Semuanya sunnah, namun yang 80 kali lebih aku sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun sanksi terhadap pelaku selain peminum khamr, maka negara akan menetapkan hukuman ta'zir, yakni hukuman yang ditetapkan oleh khalifah atau qadhi atau hakim sesuai ketentuan syariat Islam. Semakin berat kemaksiatannya, tentu sanksinya pun akan lebih berat lagi. Keempat, negara hanya akan menetapkan pendapatan dari sumber keuangan yang halal yang sudah diatur dalam Baitul Mal. Seburuk apapun kondisi keuangan, negara tidak akan menghalalkan segala cara demi memenuhi pendapatan yang dibutuhkan. Ketika kas Baitul Mal kosong, negara akan menarik doriba atau pajak hanya dari orang kaya yang muslim. Mekanisme seperti ini bersifat sementara dan berakhir ketika kebutuhan tersebut terpenuhi atau kas negara terisi kembali. Demikianlah dalam sistem Islam, sahabat muslimah, pemerintah dan seluruh rakyat wajib menetapkan baik dan buruk serta boleh dan tidaknya sesuatu itu beredar di tengah masyarakat berdasarkan pandangan Islam. Apabila Allah mengharamkan, pasti itu akan menimbulkan bahaya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak boleh diedarkan, termasuk miras. Namun, semua ini hanya bisa terwujud dalam kehidupan Islam di bawah institusi khilafah Islamiyah, bukan dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.